pelajari pada pertemuan yang lalu? Jenis pekerjaan. Iya, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pekerjaan di sekitarku. Adapun tema yang akan dipelajari yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Silakan anak-anakku semuanya buka bukunya halaman 50. Sudah, Bu? Sudah? Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita secara perinci. 2. Setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. 3. Setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membaca, berdiskusi, mengamati, dan menyimpulkan. Anak-anak, Ibu mempunyai gambar. Silakan perhatikan gambarnya. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar. Siapa yang tahu gambar apa ini? Nelayan. Ya, benar. Gambar ini merupakan gambar nelayan. Ada yang tahu gambar apa ini? Nelayan apa? Tidak tahu. Gambar ini merupakan gambar nelayan tradisional. Dan ini merupakan gambar nelayan modern. Paham? Paham. Anak-anak, ada yang tahu tempat nelayan? Laut. Di laut? Ya, benar. Tempat nelayan yaitu nelayan tradisional dan nelayan
modern, yaitu di pantai. Kemudian, ada yang tahu apa tugas dari nelayan? Menangkap ikan. Iya, tugas utama nelayan yaitu mencari ikan. Kemudian, ada yang tahu manfaat nelayan bagi orang lain? Untuk memberi penghasilan bagi masyarakat. Iya, betul sekali. Manfaat nelayan bagi orang lain yaitu untuk memberi penghasilan bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Mereka menangkap ikan untuk menjualnya ke masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Anak-anak, adapun hari ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu kepala sekolah dan nelayan. Anak-anak, ada yang bisa menuliskan apa yang kalian ketahui tentang kepala sekolah dan nelayan? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ya. Kepala sekolah. Iya, silakan duduk kembali. Iya, benar sekali. Tadi temannya sudah menuliskan apa itu kepala sekolah dan nelayan. Dia menuliskan kepala sekolah yaitu pemimpin. Kemudian nelayan yaitu menangkap ikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kepala sekolah dan nelayan. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional, guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran. Adapun yang dimaksud dengan nelayan yaitu menangkap ikan dan hewan yang ada di laut. Mengerti anak-anak? Mengerti. Silakan anak-anakku semuanya membaca dalam hati tentang cerita Pak Weli, kepala sekolah.
selesai membaca anak-anak? Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan kelompok. Di sini kelompok 1. Di sana kelompok 2. Dan di sini kelompok 3. Di sana kelompok 4. Ibu akan membagikan lembar kerja dan setiap kelompok masing-masing mengerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kita kelompok 3. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Anak-anak, di sini ada petunjuk belajar. Silakan baca dan cermati apa petunjuknya. Kemudian perhatikan langkah-langkah kegiatannya. Silakan masing-masing mengerjakan LKPD-nya. Ada yang mana tadi? Masih dapat. Sudah selesai dikerja? Sudah. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, silakan naik ke depan 1 orang. Pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Penjaga sekolah, bertugas keempat, 5 dan 6, kepala dinas pendidikan, ketua RT, ketua RW setempat. Apa yang diharap oleh Bapak Weni? Bapak Weni berharap dapat memberangkatkan sering kota lomba pidato Muhammad nasional sehingga mendapatkan pengalaman berharga melalui lomba tersebut. Mengapa Bapak Weni memiliki harapan tersebut? Bapak Weni memiliki harapan tersebut karena Suri merupakan anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpikir, sehingga Pak Weni ingin dapat memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Apa yang dilakukan Bapak Weni dan siswa di sekolah? Bapak Weni dan warga sekolah menanamkan gerakan lelang uang untuk penggalangan dana. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan
bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari jawaban anak-anakku sekalian. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas yaitu Pak Weli, Sudin, guru penjaga sekolah, murid kelas 4, 5, dan 6, Bapak Gunda, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, dan Ketua RW setempat. Nomor 2, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Bapak Weli berharap dapat memberangkatkan Sudin ke kota untuk lomba pidato tingkat nasional agar ia mendapatkan pengalaman berharga melalui lomba tersebut. Yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Bapak Weli memiliki harapan karena Sudin banyak anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, sehingga Pak Weli ingin Sudin dapat memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Bapak Weli dan siswanya di sekolah? Bapak Weli dan warga sekolahnya memanen pisang dan menyelenggarakan lelang pisang untuk menggalang dana. Anak-anak, silakan perhatikan bukunya halaman 52 nomor 5. Kerjakan secara individual. Ya, di nomor 5, masing-masing kalian menulis pendapat tentang cerita yang kalian baca. Tulisan harus memuat alasan suka atau tidak suka dan fakta pendukung.
atau bom. Yang ketiga, yaitu tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Nelayan tradisional menggunakan sampan atau perahu kecil, menggunakan pancing tradisional, memanfaatkan angin untuk berlayar. Nelayan modern menggunakan perahu besar dan bermesin, menggunakan bom atau bukan, menggunakan radar untuk menentukan keberadaan ikan. Persamaannya yaitu sama-sama menangkap ikan. Kemudian yang keempat, yaitu menurutmu apa yang terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka laut akan tercemar dengan polusi bahan bakar yang digunakan. Selain itu, perlengkapan modern yang digunakan untuk menangkap ikan seperti bom akan dapat merusak ekosistem di laut. Kemudian yang kelima, yaitu bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga. Para nelayan seharusnya mencari ikan dengan menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem laut, seperti tidak menggunakan bom atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kerjakan LKPD 3. Sudah selesai LKPD 3-nya anak-anak? Selanjutnya silakan kerjakan LKPD 4-nya. Amati gambarnya dan diskusikan dengan teman-temannya. Anak-anak, sudah selesai LKPD 4-nya? Silakan perhatikan jawabannya masing-masing. Nomor 1, jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. 2, jenis barang yang diperjualbelikan yaitu ikan. 3, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut yaitu nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang. 4, hasil dari setiap pekerjaan yaitu nelayan menghasilkan ikan, ya, dalam kurung barang. Nomor 4, hasil dari setiap pekerjaan yaitu 1, nelayan menghasilkan ikan atau barang. 2, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan atau disebut jasa. 3, tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan disebut jasa. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya disebut jasa. Anak-anak, silakan perhatikan bukunya halaman 57. Kerjakan secara berindividu. Adapun soalnya yaitu tuliskan kegiatan ekonomi yang terjadi
dan 4. Penyebaran barang. Anak-anak, sudah selesai tugasnya dikerjakan? Baiklah, silakan masing-masing anak-anakku menukar bukunya ke temannya. Anak-anak, tugas yang sudah dikerjakan secara per individu silakan dikumpul. Anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyuguhkan pembelajaran hari ini, yaitu nelayan. Nelayan terbagi menjadi 2, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional adalah nelayan yang menangkap ikan dan hewan laut dengan memakai peralatan tradisional. Peralatan yang digunakan masih sederhana dan tidak bergantung pada teknologi canggih. Nelayan tradisional menggunakan kapal tanpa mesin atau perahu dengan dilengkapi jala untuk nelayan menangkap ikan. Nelayan modern. Nelayan modern adalah nelayan yang menangkap ikan dan hewan laut dengan memakai peralatan modern. Peralatan modern yang dimaksud antara lain peralatan yang menggunakan teknologi canggih. Nelayan modern juga menggunakan perahu dengan mesin sehingga dapat menjangkau wilayah laut yang lebih jauh. Bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Kemudian, bukan harimau. Bukan harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Ada pun pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, membuat